rain, he poured it over every stain until he coming. Dalam perlombaan, dalam arena pertandingan adalah menjadi kenaikan Yesus Kristus bagi kita hari ini yang kita peringati hari ini dan memaknainya dengan apa? Mari kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 14 ini ditulis Bapak Ibu Saudara ketika masa-masa menjelang Yesus menyerahkan diri untuk disalibkan. Artinya masa-masa minggu terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan beberapa kali di pasal-pasal sebelumnya Yesus katakan sebentar lagi Anak manusia akan diserahkan, sebentar lagi aku akan berpisah dengan engkau, sebentar lagi kita tidak bersama lagi. Dan beberapa pasal ini menjelaskan di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan dan mati dan akan meninggalkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apa dikatakan Yesus pada firman Tuhan di sini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat 13 Bapak Ibu Saudara, Yesus menyinggung tentang kepergiannya. Yesus yang dianggap oleh murid-murid sebagai guru, pemimpin, saudara-saudara, sebagai seorang sosok yang memelihara mereka, dan dalam pemikiran murid-murid Yesus ini sebagai seorang king of Yehuda yang akan membawa bangsa Israel kepada kemenangan secara politik. Murid-murid menganggap bahwa Yesus ini yang akan memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan Roma. Tetapi ketika pengharapan mereka akan Yesus akan membebaskan, memerdekakan mereka secara politik, Yesus malah katakan, sebentar aku akan pergi. Sebentar aku akan meninggalkan kalian. Sebentar aku akan disalib. Saudara, jelas sekali hilanglah pengharapan murid-murid. Dan mereka mulai merasa kalau Yesus tidak bersama dengan kita, jika Yesus tidak bersama dengan kita, bagaimana nanti kita? Jika Yesus tidak bersama-sama dengan kita, jika Yesus tidak ada dengan kita, akan seperti apa kita? Inilah dalam hati murid-murid. Dan Yesus tahu apa yang sedang ada dalam pikiran murid-murid, apa yang sedang ada di dalam hati murid-murid. Makanya Yesus katakan di ayat pertama, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena ditemukan Yesus kegelisahan itu ada pada hati murid-murid. Karena Yesus melihat sungguh sangat gelisah, khawatir di dalam hati murid-murid karena saudara-saudara mereka akan kehilangan Yesus Kristus. Kegelisahan apa? Mungkin kegelisahan akan ketakutan akan aniaya dari tentara Romawi. Kegelisahan apa? Kegelisahan ketakutan, tekanan politik. Kegelisahan apa? Kegelisahan ejekan orang yang membenci para pengikut Yesus. Kegelisahan itu ada. Dan kegelisahan itu ada di dalam hati murid-murid, dan Yesus katakan, jangan gelisah. Jangan gelisah hatimu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dan saya yakin kegelisahan itu bukan hanya ada pada murid-murid pada waktu itu. Kegelisahan itu, saudara-saudara, bukan hanya ada pada murid-murid pada waktu itu. Mungkin saudara, kegelisahan itu juga ada pada kita saat ini. Walaupun mungkin konteksnya berbeda. Kalau murid-murid gelisah karena akan ditinggalkan Yesus, saudara-saudara, tetapi mungkin di antara kita juga mengalami kegelisahan hari ini. Gelisah tentang hari esok, gelisah tentang sakit penyakit, gelisah tentang masa depan, gelisah, khawatir tentang bagaimana kehidupan, gelisah tentang apa yang sedang terjadi, saudara-saudara. Atau mungkin tidak ada yang gelisah,
khawatir, takut tentang apa yang mau dimakan besok. Bagaimana pendidikan anak-anak, biaya sekolah ke depan makin mahal. Nah, saudara-saudara, kegelisahan itu ada. Gelisah tentang persoalan kehidupan, gelisah tentang menentukan sekolah, gelisah tentang menentukan masa depan. Dan kegelisahan itu ada pada setiap orang. Saudara-saudara, firman Tuhan ini datang juga pada kita hari ini di hari kenaikan. Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah. Kenapa jangan gelisah? Bapak Ibu Saudara, di ayat pertama itu dilanjutkan, percayalah kepada Allah, percaya juga lah. Yesus katakan, kau jangan gelisah, percaya saja sama Tuhan, percaya saja sama Allah, percaya juga kepada Allah. Bagaimana saudara-saudara menghilangkan rasa gelisah dan khawatir tentang hari esok, tentang kehidupan yang sedang terjadi? Apa yang kau alami, saudara-saudara? Apa dalam kondisi apa kehidupan saudara? Bagaimana menghilangkan rasa takut dan gelisah itu, saudara? Percaya pada Allah dan pada Yesus. Amin. Kau ikut saja jalan Tuhan, percaya saja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang karena kegelisahan, ketakutannya, saudara-saudara, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Kegelisahan, ketakutan menyelimuti diri. Kegelisahan, ketakutan menyelimuti pikiran, sehingga apa? Tindakan-tindakan yang tidak sebenarnya harus dilakukan menjadi dilakukan. Sebab apa? Rasa khawatir yang terlalu besar, rasa takut yang terlalu besar. Nah, Yesus katakan jangan. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Tuhan. Jika kau taruh hidupmu kepada Tuhan, jika kau taruh keluargamu kepada Tuhan, jika kau taruh usahamu kepada Tuhan, jika kau taruh pekerjaanmu kepada Tuhan, kau tidak perlu takut, kau tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Sebab kau percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali saudara yang mempengaruhi kehidupan kita adalah rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut. Kita takut akan hal ini, kita takut akan hal itu, kita takut begini, kita takut begitu. Alhasil kita tidak bisa berani berjalan lurus bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kegelisahan dan ketakutan. Murid-murid mengalami itu, saudara. Bagaimana nanti kami jika tidak ada Tuhan Yesus bersama dengan kami? Jika Yesus meninggalkan kami, bagaimana nasib kami? Bagaimana perjalanan ini? Apakah ini akan menjadi sia-sia? Apakah berhenti 3 tahun yang sudah kami jalani bersama Yesus dalam pelayanan? Apakah berhenti sampai sini? Mereka gelisah, tapi Yesus bilang, jangan gelisah, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kegelisahan orang hari-hari ini adalah tentang kehidupan. Bagaimana hidup ini nanti akan berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan di dunia ini kita jalani untuk dunia. Kehidupan dunia ini kita jalani tidak selalu mulus dan lancar. Ada banyak hal-hal yang sulit yang selalu membuat kita gelisah, membuat kita cemas. Bisa tidak ini dijalani? Membuat kita berpikir, bisa nggak kita selesaikan? Tetapi ketika kau percaya kepada Tuhan, kegelisahanmu akan berkurang. Ketika kau percaya kepada Yesus, kegelisahanmu akan berkurang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari percaya kepada Allah sepenuhnya, percaya kepada Yesus sepenuhnya, dan hidup kita akan damai. Hidup kita akan berjalan dengan baik di dalam keyakinan. Saudara-saudara, dalam kegelisahan itu Yesus katakan seperti ini di ayat yang kedua. Dikatakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus katakan jangan gelisah, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, katakan hal yang kedua, saudara-saudara, yang berkenaan dengan kebangkitan. Saudara-saudara, Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Yesus naik ke sorga dikatakan di sini, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Yesus di mana? Yesus ada di sorga. Kita jadi kayak ibadah sekolah minggu kayak gini. Di mana Yesus ada? Sorga. Gitu. Harus dipancing. Yesus naik ke sorga dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya, saudara-saudara, apakah di sorga itu ada satu rumah, dua rumah, tiga rumah, atau banyak peta-peta? Enggak, saudara. Artinya di sini banyak tempat tinggal adalah untuk sebanyak-banyaknya orang, rumah Bapa di surga itu cukup. Untuk sebanyak-banyaknya orang, mau berapa juta orang pun yang percaya, tidak dibatasi, cukup, saudara. Untuk berapapun jumlah orang yang percaya kepada Yesus yang nanti dibawa ke sana cukup. Makanya saudara-saudara, kadang ada orang lelucon begini, ya udahlah nggak apa-apa, aku di surga, di sudut-sudutnya, katanya. Pinggir-pinggir surga itu pun aku. Nggak ada pinggir-pinggirnya, saudara. Kalau surga tetap surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ke surga itu menyediakan tempat, mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang nanti akan dibawa ke sana. Yesus terangkat ke surga, Bapak Ibu Saudara, dia berangkat ke sana untuk mempersiapkan tempat untuk menjadi pembela bagi kita nanti kelak di akhir zaman. Ini saudara-saudara yang menjadi kelebihan kita orang Kristen. Yesus duluan ke sana membukakan jalan. Yesus mempersiapkan tempat. Saudara-saudara, biar apa? Nanti sampai ke sana kita tinggal nempatin. Kenapa? Tempatnya sudah dipersiapkan. Jadi harusnya ya, Bapak Ibu Saudara, kita bangga sukacita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Amin. Kita bangga, saudara-saudara, dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara, kita memperingati. Kenapa kita ingat? Oh, hari ini kita ingat bahwa Yesus naik ke surga, apa sedang menyediakan, sedang mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Sehingga saudara-saudara, ketika kita baik mati ataupun nanti Yesus datang kedua kali, kita nggak bingung mau cari tempatnya apa. Tempat kita sudah dipersiapkan. Tempat kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sudah disediakan oleh Yesus. Dia sediakan tempat bagi saudara. Makanya saudara-saudara bersyukur. Kalau ada orang bilang Yesus kalian di mana? Di surga, sedang mempersiapkan tempat bagi kami. Jadi tempat saudara dan saya sudah dibangun, sudah dipersiapkan oleh Yesus di surga. Tempat saudara sudah ada di sana ketika saudara di dalam Yesus. Jadi saudara nggak bingung lagi nanti kemana. Saudara nggak bingung lagi ketika saudara di dalam Yesus. Tempat saudara sudah ada, yang pasti tempat saudara di sana. Bukan tempat saudara yang kosong, bukan tempat yang kita nggak tahu lagi kemana arahnya. Tempat disediakan Yesus di sana. Tapi ada bilang saudara-saudara, memang sangat sulit bagi perokok untuk masuk surga. Kenapa sulit? Karena nggak ada mancis nanti di sana. Ngambilnya apinya harus ke neraka. Jadi kalau mau merokok harus ke neraka dulu ambil gitu. Itu cerita tambahan, bukan cerita
kita. Ya, itu cerita tambahan. Makanya saudara, kalau saudara punya mau jadi pembisnis api di neraka, jual es batu, sama jual AC. Kalau di neraka jual es batu sama AC itu laris, karena lebih panas dari sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tempat yang disediakan Tuhan nanti, disediakan Yesus di surga itu tempat yang tidak kekurangan satu apapun. Kalau di sini tidak menyediakan tempat bagimu, tempat yang disediakan Yesus, yang dimaksud Yesus, tempat yang sangat sempurna, tempat yang sangat tidak memiliki kekurangan satu iota pun, tidak ada kekurangannya, tempat yang sangat sempurna. Jadi saudara-saudara, kalau ya, ada orang bangun rumah sampai miliaran, ratusan miliar, pasti masih ada kurangnya, ya, pasti masih ada minusnya, masih ada kurangnya. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau arsitek yang sangat terkenal sekalipun yang membangun satu rumah, masih ada kurangnya. Tetapi Yesus menyediakan tempat di surga tanpa ada kurangnya, minusnya sedikit. Jadi saudara-saudara, ya, mungkin rumah kita tidak semewah rumah orang kaya di dunia ini, ya. Tapi Yesus sedang menyediakan tempat yang sempurna bagi kita di surga. Amin. Kalau kita membangun di rumah di dunia ini, kita harus berjerih-jelah, bukan? Kalau kita membangun rumah di dunia ini, kita harus keringat, kita harus berpikir, kita harus bekerja keras, mempersiapkan ratusan puluhan juta untuk membangun rumah. Tapi di hari kenaikan kita diingatkan, Yesus membangunkan satu tempat yang sempurna di surga bagi saudara dan saya. Saya katakan penting sekali sebenarnya kita mengingat momen ini, supaya apa? Penghiburan bagi kita. Amin. Penghiburan bagi kita. Di surga sudah pasti ada rumah yang kekal, rumah yang abadi, tak ternilai dan sempurna. Yesus yang mengerjakan. Yesus naik ke surga, dikatakan apalagi pesan dan janjinya saudara di ayat yang ketiga, akan datang kembali. Kenaikan Yesus ke surga itu memastikan saudara-saudara kedatangannya kedua kali. Saudara-saudara, kadang-kadang memang sebagai orang Kristen kita bosan mendengarkannya. Yesus akan datang kedua kali, Yesus akan datang. Dan firman Tuhan akan datang ini mulai dari saya ngerti firman Tuhan, ikut ibadah sudah pernah saya dengar. Mulai saya SD dibilang, saudara, saya ingat dulu ke sini datang ada evangelis dari Korea dulu. Datang ke masih gereja kecil gede dulu di sini. Saya ingat itu datang di halaman dibikin nonton layar lebar, saudara, tentang neraka. Ya, tentang baru nonton film tentang kedatangan Yesus kedua kali. Itu saya SD, saya ingat itu kalau nggak kelas 1, kelas 2. Ini saya udah umur 33 tahun, saudara. 33 tahun. Sudah 20 tahun lebih. Nggak datang-datang, saudara. Mungkin yang lebih tua dari saya, saudara, masih banyak di sini yang sudah 30-40 tahun mendengarkan firman Tuhan. Yesus datang kedua kali, nggak datang tetap. Dan ini akan mungkin kita merasa ini firman Tuhan ini bohong. Mungkin akan membuat kita berpikir Yesus tidak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini saudara di ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kedatangan Yesus kedua kali akan membawa orang-orang percaya ke surga dengan tubuh kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua tentang kiamat. Pertama, kiamat universal. Kiamat secara menyeluruh, saudara-saudara, itu adalah berakhirnya dunia ini.
Tapi ada kiamat individu, yaitu kematian. Adakah orang di dunia ini tidak mati, saudara? Adakah orang di dunia ini tidak mati? Tidak, semua orang pasti mati. Umur ada yang 30, ada yang 20, ada yang 10, ada 4, 50, berbeda-beda akan kematian. Tetapi yang pasti, saudara, hari-hari ini cari umur 100 tahun itu sulit. Ada tapi 1:100. Ada 100 orang, belum tentu ada yang satu umur 100 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiamat itu pasti. Setidaknya kiamat individu, kematian. Dia datang menjemput. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu hampir digenapi, saudara. Kalau kita melihat, saudara-saudara, hari-hari ini bagaimana teknologi semakin canggih, saudara. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu teknologi 5G sedang dipertimbangkan, saudara-saudara, di PBB. Teknologi 5G ini yang akan diuniversalkan, saudara-saudara, nanti yang akan mengatur keuangan dunia, di mana uang tunai akan ditarik dari dunia ini. Semua akan menjadi uang elektrik, saudara, ya. Uang ya seperti ATM itu. Transaksi nantinya, saudara-saudara, tidak pakai uang tunai. Itu sedang digodok, saudara-saudara, dibicarakan di PBB untuk memperbaiki ekonomi dunia, katanya. Akan dibangun satu sentral ekonomi dunia. Saudara-saudara, jadi kalau kita yang sering mengikuti ini, saudara, pasti kita akan paham bahwa ya udah nggak lama lagi. Sudah nggak akan lama lagi, saudara-saudara, tergenapi firman Tuhan. Kedatangan Yesus kedua kali ya, tidak lama, saudara-saudara. Mungkin kita tidak bisa menebak tahunnya berapa. Kita tidak bisa menebak, saudara-saudara, harinya apa. Tetapi Yesus katakan hanya Bapa yang tahu. Tidak ada ukuran kita, saudara-saudara, kapan akan terjadi, tetapi kita perlu melihat tanda-tanda dunia ini. Kita perlu melihat bagaimana tanda-tandanya. Keadaan dunia sudah semakin seperti apa, saudara? Ini yang perlu kita pertimbangkan, Bapak Ibu Saudara kita semua. Kalau hidup kita hari-hari, mari kita perbaiki. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Kita nggak pernah tahu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, apakah kau sudah siap untuk kedatangannya? Itu pertanyaan. Apakah kau telah siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Atau kau nanti yang tertinggal dan berkata, Tuhan, aku melayani, tapi kok aku ketinggalan? Ada banyak yang seperti itu. Ada banyak yang tertinggal. Kenapa? Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Makanya yang terdahulu bisa jadi yang terkemudi. Umur lama jadi Kristen tidak menentukan, saudara. Oleh sebab itu ada firman Tuhan dan kata, saudara, hiduplah sebagaimana engkau besok akan mati. Kenapa? Kalau orang besok tahu dia akan mati, pasti saudara-saudara akan berbuat baik. Saya ingat dulu ada orang begitu, saudara, karena udah sakit-sakitan, saudara, semua orang satu kampung di sana minta maaf. Apa yang di golu udah cincin orang, tapi gitu udah sakit-sakitan, udah mau mati semua, minta maaf, aku ya Ida, punya aku ya Ida, minta maaf, aku itu, semua diminta maaf. Makanya dikatakan hiduplah seperti esok engkau akan mati, supaya engkau, saudara-saudara, hidup dengan baik. Apa yang dikatakan di sini mengenai saudara-saudara kenaikan Yesus ke surga? Hanya Yesus jalan menuju surga. Ayat ke-5 dan ke-6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Saudara-saudara, bisa kita dengarkan lebih jelas dan saya bacakan ayat-ayat ini. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Bagaimana kata Thomas kami bisa ke rumah Bapa? Bagaimana kami bisa ke sana? Yesus katakan, aku jalannya. Aku bukan hanya jalan itu, aku kebenaran yang aku sampaikan itu yang benar dan akulah kebenaran. Akulah sumber kehidupan. Lalu di kalimat terakhir, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang boleh katakan saudara-saudara jalan ke Roma itu banyak, tapi jalan ke surga cuma satu. Tidak ada pilihan. Ada lagi. Kalau saudara belum setuju ini, lebih baik saudara pindah agama. Sia-sia. Sampai saudara jadi Kristen, kalau saudara nggak setuju ini bahwa jalan menuju surga hanya Yesus, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan yang lain menuju surga. Kalau saudara nggak percaya ini, lebih baik jangan ikut Yesus. Karena ini prinsip utama dalam iman Kristen. Hanya ada satu jalan menuju surga. Saudara-saudara, mungkin ada orang banyak berkata semua agama sama. Agama itu sama. Agama itu adalah sebuah sistem yang tidak membuat kacau. Saudara-saudara, tetapi jalan menuju surga itu hanya Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata enak sekali. Orang Kristen cuma Yesus Kristus. Ya, memang itulah dikatakan. Hanya orang yang datang dari surga berhak untuk membukakan jalan menuju surga. Kalau rumah saya yang berhak membuka pintu rumahnya siapa, saudara? Saya. Jadi dia yang datang dari surga yang berhak menjadi jalan. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Tidak ada alternatif lain menuju surga kecuali melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kau percaya akan ini? Atau kau masih bimbang kau di dalam Yesus atau tidak? Atau kau masih bimbang bagaimana nanti kalau aku mati, kemana aku pergi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang betul-betul paham imannya, kita akan berkata seperti Paulus, kematian adalah persekutuan dengan Yesus. Berangkat ke sana. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, ada banyak dituliskan di situ adalah Filipi 1 ayat 21. Hidup bagiku ada Kristus, adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan bertemu dengan Yesus? Saat ini saudara-saudara, jalan untuk bertemu dengan Yesus ya dengan kematian. Dengan kematian kita bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih, tidak ada jalan lain. Ini adalah anugerah yang diberikan kepada kita yang percaya. Amin. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang. Tapi ada banyak orang nggak mau, saudara. Di dunia ini ya, tanpa Yesus itu nol. Makanya dikatakan apa, saudara? Iman tanpa perbuatan adalah nol. Perbuatan tanpa iman adalah. Jadi perbuatan dengan iman harus saja. Lalu ada orang bilang, enak kali Kristen kalau gitu, kalau udah percaya Yesus hidup sembarangan tetap masuk surga. Bagaimana saudara? Setuju dengan itu? Jadi kalau keselamatan itu adalah Yesus Kristus, adalah anugerah, bukan karena perbuatan baik. Kalau begitu, yang penting percaya Yesus. Hidup buruk, hidup porak-poranda juga tetap masuk surga. Bagaimana dengan itu, saudara? Setuju kita? Setuju kita, Bapak Ibu Saudara? Saya
ilustrasi begini. Harimau memakan kambing maka disebut binatang buas. Yang kedua, karena harimau binatang buas maka dia memakan kambing. Yang betul yang mana? Yang pertama atau kedua? Jangan atau, tidak ada atau di sini. Yang pertama atau kedua, saudara? Hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Dengan mirip kan? Hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Hidup untuk makan, makanlah terus. Kalau makan untuk hidup ya, karena lapar makan supaya bernapas. Kita kembali ke harimau tadi, saudara. Karena kebelokan jangan pikir kelupakan. Mana yang betul? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Karena memang harimau itu karnivora, maka dia makan kambing. Karena binatang buas. Jadi saudara-saudara, perbuatan baik itu bukan mendatangkan keselamatan, tapi karena orang yang sudah diselamatkan adalah kudus, maka dia berbuat baik. Itu prinsip. Karena saya sudah jadi anak Allah, karena saya sudah diselamatkan, maka saya hidup dengan gaya kehidupan sorga. Tidak ada jalan ke surga apa ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan dalam hidup banyak. Orang bisa saja menggantikan Yesus seperti saya katakan minggu lalu dengan hal-hal duniawi. Tetapi saudara-saudara, saya katakan beberapa waktu lalu, dunia ini tidak setia. Saya katakan sederhana waktu lalu, teman, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak berjumpa, tak lupa. Keluarga, ketika kita mati, mungkin hanya 1 minggu mengingat kita. Suami atau istri, mungkin 1 tahun. Itu pun kalau sudah tua. Kalau masih muda, pasti cari yang baru. Yang mengingat kita selama-lamanya cuma satu, Yesus. Yang mempersiapkan tempat kita di surga siapa? Yesus. Oleh sebab itu saudara, mari kita tentukan prioritas kita yang mana. Kita tentukan prioritas hidup kita kepada siapa? Kepada yang akan meninggalkan kita, yang melupakan kita, atau kepada yang setia sampai akhir zaman menyebutkan dan memanggil dan mendoakan kita di surga, yaitu Yesus Kristus. Mari kita tentukan kepada kita berdoa.